Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Lantas pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kira-kira kebijakan apa yang dirasa cocok untuk memberikan kenyamanan berusaha terkait dengan ketetapan upah, Pak Darwoto? Ya, pertama kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya, karena bagaimanapun juga regulasi mengenai upah minimum ini harus betul-betul dijalankan dengan baik. Dan selama ini dianggap tidak konsisten. Ya itu ada perubahan ketika PP 36, terus kemudian ada Permen 18 di tahun 2022 yang 22 untuk 23 yang lalu. Dan sekarang ini yang PP 51 ini menurut kacamata pengusaha ini udah cukup, karena di situ tadi ya yang saya bilang, akibat politisasi ini sehingga antara kebutuhan real dengan itu kan akan lebih tinggi. Nah, dengan adanya ini adalah terjadi disparitas antar daerah. Upah minimum satu kabupaten dengan kota kadang-kadang sangat jomplang. Nah, dengan adanya aturan yang di PP 51 kalau kita baca secara seksama, nah di situ kan ada aturan-aturan, misalnya ada batas atas rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan alfa ini kan kalau kita lihat bahwa alfa sampai 0,3 itu kan adalah kontribusi sektor labor terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini datanya juga empirik ya, memang nggak semuanya gitu loh. Dan dengan dengan PP 51 ini kita juga berharap bisa betul-betul melaksanakan struktur skala upah. Karena sekarang ini tersundul terus. Ketika struktur skala upah sudah ditetapkan, upah minimum naik yang tinggi gitu ya. Terus akhirnya struktur skala upah naik terus. Dan ini terjadi gitu. Karena harapan kita semua adalah balik lagi bahwa struktur skala upah harus betul-betul dilaksanakan, kan itu kewajiban daripada aturan yang ada. Baik, yang jelas kalau saya lihat dari tadi Pak Darwoto selalu menekankan soal ketetapan hukum sih sebenarnya yang menimbulkan kepastian berbisnis begitu. Bu Sumirat, apa kira-kira yang diinginkan diharapkan dari capres dan cawapres? Harusnya yang kalau tadi kan kita lihat bahwa Bu Sumirat ini merasa bahwa nggak berani banget sih misalnya begitu. Terus pemerintah berikutnya yang terpilih nanti harus ngapain supaya kebutuhan dari kelompok buruh ini bisa dipenuhi terkait dengan kenaikan upah? Ya, harus berani siapapun itu calon pemimpin yang akan datang itu berani mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu yang saya lihat di visi misi itu belum kelihatan ya. Jadi saya lihat belum terlihat. Ada memang salah satu dari Pak Anies menyatakan akan revisi. Tapi kita lihat aja nanti berani apa enggak, nanti berhadapan dengan para bohir-bohir di belakangnya. Terus yang kedua sekali lagi libatkan dong partisipasi publik ketika pemerintah siapapun nanti yang akan memimpin ketika buat regulasi. Contoh buruk adalah ketika ada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik. Makanya kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan 2021 kemarin itu adalah inkonstitusional bersyarat karena tidak ada pelibatan partisipasi publik. Meskipun di 2023 lagi-lagi MK setelah diganti, bukan diganti, setelah ketua MK-nya itu menjadi iparan gitu ya dengan istana, akhirnya berubah kan, menolak GR. Lalu yang kedua, saya minta berharap sangat nih, Pak Darwoto, sepanjang negara pemerintah kita itu tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja buruh, maka sepanjang itulah kita akan bertentangan terus tentang upah. Apa itu kebutuhan dasar? Contoh Pak Darwoto kan sering keluar negeri nih, pendidikannya ditanggung dong oleh negara. Jadi pengusaha juga nggak, wah ini ada pendidikan juga. Jadi ketika mengeluarkan upah nih, biaya SDM itu nggak langsung disangkutkan biaya kesehatan, saya juga yang nanggung kata pengusaha nih. Lalu biaya ini saya juga yang nanggung. Jadi kalau total nih buruh minta misal 20%, sebenarnya kata Pak Darwoto itu 80% Bu Mira, karena tadi biaya-biaya tadi yang membengkak. Tapi kalau pemerintah negara ini telah memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat ya, saya nggak bicara buruh, pendidikannya gratis, kemudian juga kesehatannya gratis, transportasi publik gratis, kemudian juga ada subsidi-subsidi yang dasar, harga-harga turun rendah gitu ya, murah, maka bicara tentang upah cukup negosiasi aja, tapi pemerintah tetap ngawasin, pemerintah tetap harus ada putusan atau juga pengaturan, jangan sampai kita dilepas banget. Kestabilan harga pangan, harga itu bahan penting. pokok itu paling dasar. Sekarang Mbak, my sister, upah yang sekarang dibuat oleh pekerja itu satu, dibuatlah untuk SPP anak-anaknya, habis untuk yang tadi beli untuk bayar listrik, beli bahan kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Jadi minus tuh. Baik, Mas Bima, kira-kira
kalau dari analisa Anda, apa yang harus dilakukan oleh Capres-Cawapres baik Prabowo Gibran, Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud terkait dengan menyatukan ataupun memenuhi kebutuhan dari kelompok buruh dan juga pengusaha. Karena setiap tahun ini ribut. Seperti yang disampaikan oleh Bu Mirah tadi ya. Karena memang kita sama-sama tahu salah satu pokok yang penyumbang inflasi kan juga pangan begitu. Kalau harga pangan tidak stabil, maka ya pengeluaran rumah tangga juga tinggi. Sementara kenaikan upah tidak setinggi kenaikan dari pangan kalau dikatakan oleh Bu Mirah. Kalau dari tanggapan Mas Bima gimana? Jadi harus ada perubahan paradigma dulu, Mbak. Kayak? Paradigmanya bahwa upah minimum itu adalah stimulus bagi ekonomi. Kita lihat tahun depan, mau mengandalkan dari mana investasi asingnya bakal melambat, kinerja ekspornya juga akan melambat, maka tumpuannya adalah konsumsi domestik. Dan konsumsi domestik ini perlu didorong salah satunya dengan penguatan daya beli. Daya beli bisa kuat dari mana? Dari pengaturan stabilitas harga di satu sisi iya, tetapi juga melindungi pekerja biar ada spending lebih yang bisa dibelanjakan. Itu jadi paradigma stimulus. Kedua, yang paling penting lagi adalah permasalahan dari kejadian-kejadian sebelumnya, regulasi-regulasi sebelumnya yang melemahkan kenaikan upah minimum. Kita bisa lihat sendiri apakah meningkatkan porsi industri manufaktur terhadap PDB. Tidak. Apakah meningkatkan misalnya investasi yang bisa kita tarik dari adanya konteks geopolitik dan lain-lain, relokasi pabrik ke Indonesia karena pertimbangan upah? Tidak. Dan yang ketiga, jangan salah bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri itu sekarang punya standarisasi ESG yang semakin bagus. Standarisasi tata kelola sosial dan lingkungan yang semakin bagus. Jadi mereka itu akan masuk ke negara yang proteksi terhadap pekerjaannya semakin bagus. Jadi kita jangan race to the bottom, jangan menurunkan standar, tapi justru melindungi pekerja itu merupakan salah satu cara menaikkan standar kita. Biar investasi yang masuk berkualitas. Jadi itu paradigmanya juga harus digeser. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima. Saya rasa harusnya ada capres-cawapres yang menonton program ini karena ini merupakan salah satu hal yang harus jadi catatan begitu ya. Karena nggak selamanya kalau kenaikan gaji buruh itu artinya beban. Justru tadi kalau dari perspektifnya Mas Bima merupakan stimulus, paradigmanya harus diubah. Oke, dari upah saya ingin bergeser ke janji-janji yang lain terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Dari capres dan cawapres itu punya janji, misalnya dari Anies Mohaimin menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja, Ganjar Mahfud 17 juta lapangan kerja baru, Prabowo Gibran mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18 sampai 24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan. Dan lainnya juga menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran, terutama dia menolak TKA begitu. Tapi gini, tidak disebutkan berapa targetnya. Tapi dari target pencipta lapangan kerja ini angkanya besar-besar sekali, jauh dari realisasi penerimaan kerja, lapangan kerja setiap tahun. Pak Darwoto, apakah Anda melihat visi misi capres-cawapres ini menginjak bumi? Ya, kalau dibilang menginjak bumi itu namanya kan visi misi. Iya. Kalau visi misi yang udah menginjak bumi itu artinya bukan visi misi atau reality. Kan? Jadi gini, kalau kita sampaikan dengar tadi bahwa cita-citanya atau visi misinya terkait dengan pembukaan lapangan pekerja sedemikian rupa besarnya, tentu yang didorong itu tidak hanya sektor formal saja. Tapi sektor informal juga harus didorong. Karena coba dihitung deh, sektor formal sama informal di negara kita, kan pasti lebih banyak yang sektor informal. Informal? Ya, nah kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan, itu kan sekarang, kalau dulu teorinya kan sekian tingkat pertumbuhan sekian persen dan lain sebagainya, itu kan menciptakan lapangan pekerjaan yang sedemikian banyak rupa kan. Tapi sekarang faktanya kan dengan di era digital ini itu cenderung menurun. Nah, itu. Ya kan? Nah, kalau gini, sorry. Karena semakin itu, kalau kacamata pengusaha, penciptaan lapangan pekerjaan satu investasi. Ya kan? Investasi harus betul-betul digenjot untuk bisa masuk. Kemudian dari aspek upskilling dari angkatan
angkatan kerja yang ada ataupun ya angkatan kerja yang ada ini kan juga harus ditingkatkan kapasitas. Sebagai tadi disampaikan Mas Bima bahwa peningkatan kapasitas angkatan kerja ini sangat diperlukan supaya paradigma investor yang akan masuk ini betul-betul Indonesia mempunyai tingkat kemampuan angkatan kerja yang tinggi. Tapi keterbatasan dari pelaku usaha untuk menyerap tenaga kerja itu apa sebenarnya masalah di lapangan, Pak Darwoto? Ya, sekarang keterbatasannya adalah dari aspek kesempatan bisnis juga menjadi hal yang nggak bisa terbuka dengan luas. Karena ini harus betul-betul disampaikan kepada para generasi muda yang sekarang ini bahwa harus bagaimana mampu menciptakan usaha, meskipun usahanya usaha kecil. Karena bisnis besar itu kan mesti dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi UMKM kita juga sedikit banyak harus naik kelas. Nah, dengan naik kelasnya UMKM kita, itu nanti kita akan meningkatkan daya serap dari angkatan kerja itu sendiri gitu. Sebagai yang dilakukan oleh Apindo itu kan sekarang juga ada UMKM Merdeka. Itu kita juga tujuannya adalah untuk menstimulus para UMKM ini untuk mereka naik kelas. Baik, kita menunggu efektivitasnya sih lebih tepatnya. Program itu bagus tapi efektivitasnya itu yang kita tunggu. Bu Mirah, gini, kira-kira kalau kita lihat tadi terkait dengan visi yang memang diakuin sebenarnya sama Pak Darwoto bahwa ini sangat optimis, tetapi kalau namanya realistis apalagi yang perlu diubah begitu ya. Tapi gini Bu, kalau pengalaman di lapangan begitu kan banyak juga yang kena PHK, kemudian ketika mereka cari pekerjaan kok kayaknya susah sekali. Nah, biasanya masalahnya itu ada di mana? Ya, yang pertama kalau saya mau jawab yang visi misi paslon ya, akan menciptakan sekian belas juta lapangan pekerjaan. Kok kita menjadi trauma ya? Dulu Pak Jokowi juga kan janji kampanye 2014 lalu akan membuka lapangan pekerjaan 10 juta orang. Kenyataannya ternyata lapangan pekerjaan itu untuk tenaga kerja asing yang datang kan gitu ya. Jadi nggak sesuai. Nah, saya khawatir, saya mengingatkan dari sekarang siapapun itu nanti jangan janji-janji itu terulang. Lalu yang kedua, ini kan gara-gara tadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kenyataannya tadi malah mempermudah tenaga kerja asing masuk, sehingga pekerja lokal kita juga sulit sekali untuk mencari pekerjaan di tanah air sendiri. Kalau kita melihat indikator dari World Economic Forum itu yang investor tidak mau masuk ke Indonesia dan juga mungkin kabur atau hengkang dari Indonesia, salah satunya adalah korupsi yang gede-gedean gitu loh. Jadi kalau bicara tentang tenaga kerja, tentang upah itu indikatornya ada nomor 13 atau 14 di nomor sekian. Tapi korupsi, infrastruktur, birokrasi itu nomor 1, 2, 3 tuh. Nah itu yang harus dibenahi ketika tadi para paslon itu menyatakan akan membuka lapangan pekerjaan. Benahi dulu itu deh. Korupsinya diselesaikan, infrastrukturnya dibagusin, birokrasinya dipermudah. Itu pertama. Tapi pertanyaan Mbak Sister bilang, apa sih yang menjadi kawan-kawan itu di PHK? Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lagi-lagi ke sana. Mereka lebih mudah di PHK hanya gara-gara ini sekarang perusahaan kami rugi, hari ini nggak lagi menunggu tahunan rugi, hari ini rugi, mereka langsung di PHK gitu loh. Karena tadi ternyata siasatnya mereka akan dipekerjakan menjadi karyawan kontrak. Dengan karyawan kontrak mereka tadi tidak lagi memenuhi, membiayai jaminan sosialnya, kemudian juga jaminan-jaminan yang lain dan upah yang murah tentunya. Baik. Tetap bersama kami saudara di Business Talk.